Nama vokalis Dikta dan Prilly belakangan ini tengah diisukan berpacaran. Kabar ini muncul usai Prilly kedapatan tengah menemani Dikta saat manggung baru-baru ini. Diketahui pula jika wanita berusia 27 tahun itu terlihat sudah 2 kali menemani Dikta manggung. Kendati kabar ini sempat membuat heboh jagat dunia maya, akan tetapi keduanya belum memberikan klarifikasi apapun terkait hubungan mereka. Di sisi lain, Dikta memberikan pernyataan jika dirinya sudah memiliki seorang kekasih. Tak lama dari beredarnya pengakuan yang disampaikan oleh Dikta, muncul pula sebuah foto wanita mengenakan baju berwarna hitam yang diduga Prilly. Gimana sih aku nonton dia manggung memang. Sepertinya udah ada sih ya kepalpikan tipis-tipis dari Prilly nih ya, seperti kemarin dia pakai scrub di leher tuh sama Dikta. Yaudah, sepertinya itu aja sih ya berita kita tentang Prilly dan Dikta. Jangan lupa pada subscribe biar nggak ketinggalan info selanjutnya. Bye-bye. Siapa sih perempuan yang nggak mau bersanding sama Mas Dikta? Kenalnya tuh udah lama banget, karena setiap acara-acara sebelum kita syuting bareng, kita sering ketemu di acara-acara film, di premiere gitu-gitu. Tapi baru syuting barengnya itu di tahun 2020, 4 tahun lalu lah, berarti kita sangat deketnya gitu. Ya hubungannya apa ya, memang deket banget gitu aja sih, saling sayang, saling peduli, saling care gitu. Masuk aja, karena kriteria aku tuh yang penting pintar, bisa diajak berdiskusi, terus sejalan gitu, nggak takut sama cewek yang mandiri, nggak masalah gitu. Kita sebenarnya dipertemukan di series, terus belum ada project bareng lagi, jadi doain aja semoga bisa ada project bareng. Jadi berteman udah lama nih? 4 tahun ya, berarti dari tahun 2020 kita syuting bareng, deket baru 4 tahun. Gak kerasa ya 4 tahun? Ya emang sering main bareng aja, kita di luar syuting tuh sering ketemu sebenarnya. Sama Mas Dikta seru banget. Beda mode tuh kalau sama Mas Dikta, dia tuh orangnya bercandaan banget. Jadi aku kalau sama dia banyak bercandanya, ngebanyolnya gitu, ketawa. Makanya itu alasan aku juga kenapa di film yang Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis pengen sama Mas Dikta. Kan kita ketemu di series juga, terus akhirnya yang ini sama Mas Dikta lagi gitu. Dan kebetulan syutingnya selalu di bulan-bulan Ramadan gitu, persiapannya selalu di bulan-bulan Ramadan sama dia gitu. Nggak tahu, kebetulan aja, jadi kayak kita setahun sekali ada project. Semoga tahun-tahun depannya tetap ada project gitu. Kapan nikah? Pertanyaan sederhana yang biasanya diajukan oleh orang tua, saudara dekat, kerabat, dan sahabat. Namun bagi sebagian kalangan, apalagi bagi seseorang yang belum memiliki pacar atau kekasih, pertanyaan sederhana tersebut harus dihadapi dengan senyuman, penuh pengertian, dan mental baja. Karena ketika mendengar pertanyaan dari keluarga besar tentang kapan nikah, harus dihadapi dengan senyuman dan tidak boleh tersinggung. Hal tersebut juga dialami oleh Prilly Latukonsina yang sering menghadapi pertanyaan seperti kapan nikah. Prilly Latukonsina pun menceritakan bagaimana ibunda tercinta sering menggoda dirinya ketika sedang menggendong bayi balita. Nggak ada sih, mungkin karena mama papa aku tuh tahu prioritas hidup aku sekarang apa gitu. Prioritas hidup aku kan sekarang masih pendidikan dan karir kan, jadi mereka juga udah capek nanya-nanyainnya. Paling gini aja sih, kalau pas kumpul keluarga gitu kan, sepupu-sepupu aku udah pada punya anak, udah pada punya bayi. Nah kadang kan aku kan suka banget kan sama anak kecil, jadi kadang suka aku gendongin, suka aku urusin. Nah paling diledekin aja sih sama mama, kayak udah cocok tahu gitu. Nah tapi aku tuh kayak udah biasa banget diledekin kayak gitu sama mama, jadi aku kayak biasa aja gitu, dan kayak belum cocok, aku suka kayak gitu. Jadi ya kayak ya udah, dan aku juga mewajari orang yang nanya aku kapan nikah sih, karena tahun ini juga kan aku 25 tahun dan banyak banget teman-teman aku yang nikah muda kan. Cuma aku selalu bilang kayak perjalanan hidup orang beda-beda, jadi nggak bisa disamain. Dan orang tua aku juga melihatnya kayak, oh iya anak gue masih enjoy bekerja, belum siap untuk rumah tangga gitu. Jadi tuh kadang aku yang kayak, iya sih kalau dilihat dari situnya sebenarnya gue
kalau diajak nikah juga kayaknya nggak kenapa-kenapa deh gitu. Cuma balik lagi, menikah itu kan bukannya cuma soal masak, bukannya cuma soal beres-beres atau kayak gimana kan, maksudnya ribet kan. Pernikahan itu kan lebih dari sekedar itu kan, maksudnya kita harus menyatukan visi sama-sama, terus udah siap atau belum mendidik anak, karena suka sama anak kecil tapi kalau sama punya sendiri tuh beda loh Mas. Kayak suka sama anak kecil tapi kan itu anak orang, kita nggak ngurusin. Nah kalau anak sendiri kan kita ngurusin dari lahir sampai gede, kita ngedidik dia gimana jadi anak yang pinter, berbakti gitu kan. Jadi itu adalah tugas dan tanggung jawab yang besar banget menurut aku gitu. Tanggung jawab sebagai ibu dan istri adalah tanggung jawab yang besar banget gitu. Karena ya sebagai perempuan kan, semandiri-mandirinya aku pasti akan punya keinginan untuk di rumah, untuk ngurusin keluarga gitu. Walaupun keinginan aku pengen jadi wanita karir, tapi kan nggak mungkin suami aku terlantar, nggak mungkin anak aku terlantar, tetap harus bagi tugas kan. Dan itu adalah tugas yang berat dan belum siap aku lewatin gitu, belum siap aku jalanin. Makanya balik lagi, aku nggak mau menikah karena omongan orang atau karena ngelihat sekitar nih, oh my god teman-teman aku udah pada nikah, teman aku udah ada yang mau lamaran. Karena menurut aku pernikahan itu bukan kompetisi, bukannya lomba gitu ya, tergantung kesiapan dari diri masing-masing gitu. Sebenarnya kalau aku bilang targetnya aku, ya pasti aku akan menjawab pengennya umur 30 gitu, kayak 5 tahun dari sekarang lah. Jadi aku bisa siap untuk menata hati dulu, menata diri sendiri dulu, puas-puasin sendiri dulu, supaya aku nanti pas nikah udah benar-benar bisa fokus sama keluarga gitu. Tapi balik lagi, kita nggak pernah tahu rencana Tuhan ya Mas. Jadi aku bilang 30, tiba-tiba Tuhan maunya lebih cepat atau lebih lambat, ya kita nggak bisa gimana-gimana sama takdir yang udah ditentuin sama Tuhan kan. Kayak temen aku bilang mau nikah umur 28, tau-taunya sampai sekarang dia udah umur 30-an belum nikah juga gitu. Terus teman-teman aku bilang mau nikah muda, mau nikah umur 21, tau-tau sampai sekarang udah seumuran aku belum nikah juga. Ada juga yang bilang mau nikahnya tua, tahu-tahu jodohnya datangnya cepet, jadi udah nikah nih sekarang gitu. Kan kita nggak pernah tahu rencana Tuhan ya, siapa tahu ngasih jodohnya aku cepet atau lambat, we never know gitu. Cuma ya intinya sebelum itu terjadi, aku pengen bisa fokus sama diri aku sendiri dulu gitu. Ya pokoknya puas-puasin berkarir, puas-puasin belajar setinggi-tinggi mungkin habis ini aku mau belajar lagi, mau S2 lagi kan nggak tahu ya. Jadi pokoknya puas-puasin meningkatkan kualitas diri dulu lah gitu. Karena kan berkarir pas masih single sama pas udah nikah kan beda. Kalau udah nikah kan prioritas kita udah keluarga gitu kan. Kalau masih single kan ya diri aku sendiri prioritasnya gitu. Betul. Kalau syuting kan peran juga nggak bebas, terus juga image-nya udah menikah, belum tentu. Misalnya kalau sekarang aku umur 25 tahun tapi aku kemarin masih dapat peran SMA. Nah nanti kalau aku nikah belum tentu aku bisa dapat peran SMA lagi gitu kan. Jadi ya nanti kalau udah nikah juga perannya pasti bakalan terbatas gitu. Jadi ya puas-puasin aja dulu berkarir sendiri gitu.